Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar lagi kita akan menginjak ke bulan di mana haulnya Kiai Haji Raden Ahmad Fawaid As'ad, dan pada saat ini saya akan bernostalgia kembali kepada salah satu guru dari Kiai Haji Raden Ahmad Fawaid As'ad, yakni Kiai Haji Afifuddin Muhajir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Kiai pada saat ini? Alhamdulillah, sehat walafiat. Alhamdulillah, semoga selalu diberi kesehatan. Amin. Kalau kita membahas tentang Kiai Fawaid ini, Kiai, apa yang Kiai Afifuddin ini yang dilihat dari sosok Kiai Fawaid ketika mengaji kepada Kiai? Saya melihat almarhum Kiai Haji Ahmad Fawaid As'ad itu biasa-biasa saja. Saya tidak melihat apa yang berbeda, tidak melihat apa yang istimewa daripada beliau, sama dengan teman-temannya yang lain. Karena beliau itu tidak sendirian ngaji kepada saya, akan tetapi mengajak teman-temannya. Akan tetapi saya melihat sebagian besar teman-temannya sudah almarhum mengikuti beliau. Yang sering saya lihat yang masih hidup itu adalah Al-Mukarram Kiai Kiai Yasin Khalil Bangkalan, yang merupakan kisahnya Nyi Us itu yang masih hidup. Yang lain sudah wafat semua atau karena memang tidak pernah ketemu. Jadi intinya biasa-biasa saja. Dari semenjak kapan Kiai Fawaid belajar kepada jenengan? Kalau tidak keliru mungkin sejak beliau kelas 3 MI. Sejak kelas 3 MI sudah berguru kepada jenengan, Kiai? Sampai pada saat beliau sudah kawin. Ketika beliau sudah kawin, tetap ngaji bersama istri tercintanya. Tuh. Oh, ketika sudah menikah, beliau masih mengaji ke jenengan? Gini, kan Kiai Fawaid itu dikenal tidak pernah mondok nih, Kiai. Kemudian apa yang Kiai ketahui alasan kenapa Kiai As'ad melarang Kiai Fawaid untuk mondok di tempat lain? Saya yang saya tidak tahu. Bukan melarang ya, istilahnya bukan melarang, akan tetapi Kiai As'ad itu tidak keberatan beliau itu tidak mondok. Akan tetapi tidak berarti beliau melarang. Hanya saja tampak bahwa Kiai As'ad tidak keberatan kalau Kiai Fawaid itu tidak mondok. Tidak keberatan. Mungkin Kiai tahu kenapa Kiai As'ad itu tidak keberatan. Soalnya kan kedepannya Kiai Fawaid bakal memimpin pondok pesantren. Itu yang tidak pernah disampaikan kan. Kiai As'ad tidak pernah menyampaikan tentang alasan itu. Kenapa beliau tidak keberatan Kiai Fawaid itu tidak mondok. Akan tetapi saya punya dugaan kuat bahwa Kiai As'ad itu sudah punya firasat bahwa Kiai Fawaid itu akan mampu untuk memimpin pesantren tanpa mondok. Itu dugaan saya saja. Dan tidak pernah menyampaikan, karena saya melihat pantang bagi Kiai As'ad itu membicarakan tentang kelebihannya Kiai Fawaid. Justru yang terjadi adalah sebaliknya, hal-hal yang merupakan kekurangan Kiai Fawaid yang disampaikan di hadapan halayak, tapi tidak perlu saya sampaikan dauh apa Kiai As'ad tentang Kiai Fawaid itu. Kemudian apa benar Kiai kabar bahwa Kiai Fawaid itu sempat mau dimondokkan di Mekah? Iya, sudah melakukan apa istilahnya sekarang ya. Sudah berangkat tahun 82 bersama almarhum Bapak Zahrawi Musa. Berangkat suan kepada Abuya Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki. Akan tetapi oleh Sayyid diperkenankan mengaji di sana, tapi dengan syarat yang sangat berat, yang mungkin agak sulit untuk dipenuhi oleh Fawaid.
Antara lain harus hafal alfiyah dan hafal zubat itu kan. Itu mungkin salah satu tanda bahwa tidak ada takdir bagi Kiai untuk menuntut ilmu di sana. Sebuah syarat yang mungkin tak berlaku kepada yang lain, termasuk kepada Ki Azaim. Tidak ada syarat itu. Jadi Ki Azaim tidak ada syarat? Tidak ada. Tak tahu syarat-syarat yang lain. Yang jelas tidak ada syarat harus hafal alfiyah, hafal zubat dan hafal kitab-kitab yang lain. Tapi kalau Ki Fawaid ada persyaratan gitu. Syarat-syarat. Kemudian ketika Ki Fawaid itu mengaji kepada jenengan Kiai, apakah ada hal unik seputar beliau? Sekali lagi tidak melihat sesuatu yang istimewa atau yang unik. Saya melihat Ki Fawaid itu di masa hidupnya biasa-biasa saja. Saya baru melihat bahwa Ki Fawaid itu luar biasa pada saat beliau sudah menjadi pengasuh, itu baru. Karena pada saat Ki As'ad masih hidup, masyarakat melihat Ki Fawaid tidak pernah mondok. Mereka itu prihatin melihat masa depan pesantren Sukorejo, ya kan? Akan tetapi keprihatinan mereka ternyata tak terbukti, karena setelah Ki As'ad wafat ternyata Ki Fawaid menjadi pengganti yang baik, ya kan? Ternyata menjadi pemimpin yang bisa menata pesantren ini dengan manajemen modern kan. Maka sejak itu ada wakil pengasuh, ada kabid, ada kabak. Sebelumnya kan tidak ada. Itu ternyata. Saya tidak tahu dari mana beliau belajar hal itu. Saya melihat keistimewaan Ki Fawaid yang pertama pada saat beliau baru jadi pengasuh. Yang kedua setelah beliau wafat. Pada saat beliau masih hidup dan menjadi pemimpin pesantren, beliau kan punya Al-Bazar ya. Saya termasuk orang yang paling tidak suka dengan Al-Badari. Sering menampakkannya bahasa tubuh yang tak senang. Dan beliau tahu kalau saya tak senang. Tapi setelah beliau itu wafat, saya malah senang dengan Al-Badari itu kan sesuatu yang luar biasa. Sebelumnya kenapa alasan Kiai kok tidak senang ke? Ya karena di pesantren kan kurang pas. Musik-musik yang seperti itu, karena pesantren itu lebih akrab dengan kosido kan. Tapi itu yang awalnya tidak suka menjadi itu kan luar biasa. Kemudian hal apa saja sih yang dari sosok Kiai Fawaid itu yang membuat kagum Kiai? Ya antara lain itu beliau itu ketika masih siswa sanawiyah mungkin mendirikan kalau di sekolah OSIM ya kan, OSIM yang sebelumnya tidak ada, kemudian mendirikan Iksas. Saya melihat pada saat beliau mendirikan Iksas itu, saya tidak melihat Iksas itu sesuatu yang luar biasa, ya kan? Bahkan saya tidak paham untuk apa itu Iksas. Baru saya paham, saya sekarang ini ternyata Iksas menjadi sesuatu yang luar biasa. Banyak dididik orang, termasuk oleh orang-orang yang punya kepentingan politik kan. Itu. Sehingga ada yang mengusulkan bagaimana kalau Iksas menjadi partai Iksas. Sampai ada berita seperti itu. Kemudian Kiai, apa yang terlintas dalam benak Kiai ketika sosok nama Kiai Fawaid itu dilantangkan? Ya, saya melihat bahwa memang layak untuk dilantangkan kan. Ya. Jadi kesimpulan saya Kiai Fawaid itu di masa hidupnya mungkin tidak terlalu istimewa, tapi keistimewaan itu baru muncul pada saat beliau sudah wafat. Ini mungkin salah satu tanda orang husnul khotimah ya. Karena ada sebaliknya orang-orang ketika masih hidup itu memiliki peran, akan tetapi ketika meninggal tidak banyak yang merasa kehilangan. Berbeda dengan Kiai Fawaid, ketika beliau wafat betapa banyak masyarakat yang merasa kehilangan. Kenapa merasa kehilangan? Karena masyarakat merasa Kiai Fawaid banyak manfaatnya. Untuk meneguhkan tetap merapatkan barisannya para
para pecinta Kiai Fawaid, apa yang ingin Kiai sampaikan? Perlu diruskan bukan cinta Kiai Fawaid sebagai Kiai Fawaid, akan tetapi cinta kepada perjuangannya Kiai Fawaid, ya kan? Kiai Fawaid sebagai Kiai Fawaid mungkin beliau sudah tidak perlu dicintai. Yang perlu dicintai adalah perjuangannya, dilanjutkan dan diperjuangkan itu. Tetap berpegang teguh pada warisan dan perjuangan beliau. Iya, apa yang beliau perjuangkan dilanjutkan. Itu salah satu bentuk bahwa seseorang cinta kepada Kiai Fawaid. Jadi cintanya kepada Kiai Fawaid harus dibuktikan dengan itu, tidak hanya dengan omongan kan. Tidak hanya dengan teriakan-teriakan itu. Iya. Lau kana hubbuka shadiqan la ata'tahu innal muhibba liman yuhibbu muti'u. Kalau benar kamu benar-benar cinta kepadanya, tentu kamu akan taat kepadanya dengan melanjutkan perjuangannya. Karena orang yang jatuh cinta pasti taat kepada orang yang dicintai. Jadi kita sebagai yang mengaku cinta kepada Kiai Fawaid harus juga mengikuti perjuangan beliau dan menjaga. Bukan hanya teriak-teriak di jalan, hidup Kiai Fawaid. Salam perjuangan. Iya. Mungkin itu saja Kiai yang semoga apa yang dihaturkan Kiai menjadi motivasi bagi seluruh para pecinta Kiai Fawaid yang harus meneguhkan perjuangan Kiai Fawaid. Kurang lebihnya mohon maaf Kiai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa amadna bi asrarihi wa fadda alaina min barakatihi wa anwarihi wa nafa'atihi wa nafa'atihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.